sebuah konten dan bagaimana kita nanti menyebarluaskannya. Ya. Nah, kalau di sini nih, kira-kira kalian punya nggak konten kreator terfavorit kalian? Punya. Nah, siapa? GWSM. GWSM. Kira-kira GWSM tuh kontennya apa sih? Tentang kesenian. Kesenian. Dia itu pakai apa? Di YouTube, TikTok, IG atau apa? Banyak sih. Di TikTok ada, di Snapchat ada, di YouTube juga ada. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu, kira-kira kalian ada nggak sih yang suka bikin konten gitu? Bikin konten bisa nyanyi atau joget-joget yang sekarang ada di TikTok gitu, atau sekedar foto yang dia edit gitu, ada yang suka nggak? Nggak ada yang suka? Ada. Saya kira semuanya aktif ya di TikTok, lebih utama sekarang lagi ngetrend TikTok. Nah, maka dari itu hari ini kita yang pertama tujuan pembelajaran hari ini itu ada menjelaskan pengertian produksi dan diseminasi konten digital. Kemudian nanti ada gimana tahapan memproduksi konten dan bagaimana mendiseminasi konten tersebut. Setelah itu nanti kita ada membuat contoh sederhana buat lebih paham lagi tentang ini. Yang pertama, produksi konten digital seperti judulnya yaitu produksi. Yaitu gimana kita memproduksi. Jadi nanti kita ini produksi kan membuat, ya kan? Jadi itu proses membuat materi atau informasi dalam format digital. Konten itu kan ada banyak jenisnya, bisa teks, bisa gambar, bisa visual, bisa audio, video, infografis. Jadi konten itu nggak melulu tentang foto atau video. Teks yang ditulis kayak kalau kalian searching di Google, itu kan pasti ada nanti informasi di yang teks gitu. Nah, itu termasuk juga konten. Ya, itu termasuk nanti di web atau di blog. Gimana sih tahapannya? Jadi itu yang pertama ada perencanaan. Jadi pastinya sebelum kita bikin konten, itu kita harus merencanakan tujuannya nanti apa, targetnya nanti siapa. Habis itu jenis kontennya nih kita maunya bikin konten apa. Setelah itu nanti kita pasti harus bikin naskah atau storyboardnya dulu, atau intinya persiapannya, alat-alatnya, nanti kita dialognya mau bikin konten gimana, apa nanti semisal yang ada di TikTok itu pasti kita harus ngafalin dulu, ya kan? Gak mungkin tiba-tiba take video terus hafal gitu kan, enggak, pasti kita ada persiapan. Kemudian pas pertiga dulu produksinya, jadi ya pasti itu kita merekam, kemudian kita desain, habis itu nanti apa namanya, selain desain juga pembuatan konten tersebut tadi. Konten tadi kan ada banyak yang teks juga, berarti kan kita menulisnya gimana. Habis itu setelah kita udah rekaman, udah nulis, udah segala macam, habis itu kita pasti sebelum di-upload, pasti kita nanti koreksi dulu nih. Kita editing dulu. Nanti mau bisa nambahin musik, nambahin teks, di sini ada subtitle. Habis itu ada efek juga nih, ada efek nggak melulu tentang yang gimana dia cantik gitu, enggak. Nanti juga bisa kalau mungkin ada kayak bumerangnya gitu, atau ada apinya gitu. Ya, habis itu yang terakhir nanti pengemasan, yaitu simbol file dalam format yang sesuai. Yang sesuai gambar ya, JPG, video ya, MP4 kayak gitu. Setelah kita tahu nih gimana cara memproduksi konten digital, kemudian kita belajar tentang diseminasi konten. Diseminasi konten itu proses menyebarluaskan konten digital kepada audiens melalui berbagai platform. Ya, jadi setelah kita buat, pasti kita kan gak mungkin nih kita cuma mau pendam sendiri. Kita udah bikin capek-capek, gak mungkin juga kalian gak punya orang lain lihat. Nah, itu namanya diseminasi konten digital. Ya, kalau kita menyebarluaskan, ada berbagai macam contoh. Bentar, tahapan dulu deh. Tahapan diseminasinya. Yang pertama pasti kita milih platformnya apa dulu. Kamu mau bikin video TikTok kah, YouTube kah, atau video juga bisa semuanya, bisa TikTok, bisa YouTube, bisa
jadwal rilisnya itu kapan, jam sekian. Itu biasanya penonton udah setia banget, dia mau nungguin konten kalian muncul jam berapa. Kemudian ada lagi pengoptimalan konten. Jadi selain kita mungkin video kita udah menarik, konten kita udah menarik, tapi tentu kalau pasti yang pertama kali dilihat itu judulnya, ada timeline-nya, habis itu nanti ada hashtag-nya, habis itu deskripsinya, pasti di deskripsi, di judulnya, hashtag-nya, apalagi kalau video TikTok pas sekarang yang banyak guna itu ada hashtag FYP atau ada lagi for you atau segala macam itu, pasti kan ada viral atau apapun itu. Di situ kita promosi di berbagai media, ya, di semua media bisa atau cuma beberapa platform juga bisa. Habis itu kita mengevaluasi respon audiens. Maksudnya itu kita lihat yang like ada berapa, apakah dia masuk ke semua orang atau dia komennya negatif atau positif. Nah, kita nanti evaluasi buat komen selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada konten digital. Nah, kita dari tadi kan dibahas di konten digital itu apa sih sebenarnya. Kita udah produksi, udah menyebarluaskan. Konten digital itu kan informasi yang dibuat dan disajikan dalam media digital. Jadi semuanya itu digital. Di HP, di laptop, atau di mana ini digital. Nah, ada banyak jenisnya, yaitu ada teks, suara, visual, video, game interaktif, AI atau KA. Contohnya juga ada banyak. Teks itu ada artikel, ebook, caption, bisa ditulis di blog, Instagram, Facebook, atau Google Docs, Word, ya seperti yang ada di gambar ini. Terus ada ini game interaktif. Game interaktif itu biasanya digunakan Bapak Ibu kalau mau bikin game atau quiz gitu. Nah, itu biasanya juga bisa pakai game interaktif. AI atau KA, kalian kalau udah di zaman sekarang ini, kalian harus sangat berteman, nggak asik sama AI sama KA ini. Ada yang tahu AI itu apa? Ya, AI itu kan yang sering yang ada di HP itu ada yang buat satu kan ada Meta AI atau ada Gemini atau yang paling itu ada ChatGPT ini, ya. Di sini kalian tuh mau searching apa aja itu ada, ya. Kalian minta tolong buatkan sesuatu, mungkin narasi, cerita, deskripsi atau mungkin pasti ada, ya, pasti dikumpulkan. Tapi AI ini itu juga sumbernya dari itu yang banyak itu. Nah, begitu. Kemudian mungkin sebelumnya ditanyakan, ya, Zizi. Platform mana yang paling efektif untuk menyebarkan konten edukasi? Nah, platform mana yang paling sesuai untuk menyampaikan edukasi? Sebenarnya semua platform bisa digunakan. Tergantung kita nanti audiensnya mau siapa. Soalnya kan nggak semua orang nonton TikTok, nggak semua orang nonton YouTube, nggak semua orang nonton Facebook, ya kan? Jadi tergantung. Kalau remaja biasanya tuh ya yang aktif di Instagram, YouTube, Facebook jarang ya, TikTok kayak gitu. Orang tua ya biasanya di Facebook nih, apalagi ibu-ibu bapak pasti sering banget di Facebook atau di WA. Itu juga, itu pasti nanti sesuai sama yang mau di edukasi. Mungkin ya Mbak Zizi sudah cukup. Oke. Nah, selain itu setelah kita udah tahu gimana memproduksi dan menyebarluaskan, kita tuh nggak boleh sembarangan menyebarluaskan konten. Bikin konten pun harus yang positif, nggak boleh konten-konten yang negatif, ya. Semuanya, nggak cuma kalian yang masih pelajar, tapi semuanya, semua orang, ya. Terus etika di keamanan digital itu tuh ada beberapa, yaitu hindari plagiarisme. Jadi kalian tuh nggak boleh memplagiarisme. Tahu plagiarisme itu apa? Meniru. Jadi sebenarnya gimana caranya kita bisa
Jadi gunakan bahasa yang sopan dan pahami hak kekayaan intelektual. Jadi ini itu nggak boleh sembarangan. Ya kita kan juga harus bijak bermedia sosial. Media sosial dapat dari yang positif, namun dapat berdampak buruk jika tidak digunakan bijak. Dengan membatasi waktu dan menghindari konten negatif, kita bisa menjaga keseimbangan mental dan sosial. Jadi kalian harus bijak-bijak bermedia sosial. Jangan berbuat yang tidak. Maksudnya jangan membuat konten yang negatif, yang tidak baik. Kalau bisa itu yang positif yang bisa ditiru semua orang. Nah, setelah kita mempelajari semua ini, semuanya sudah kita bahas. Sekarang Bu Risma mau membagi kalian ke beberapa kelompok. Ya, silakan kalian dapat membagi menjadi 4 kelompok. Bagi dipotong. Dijadi nggak? Kotak enak, kotaknya dulu. Oke, jadi di sini. Dipotong saya apa lagi? Kenapa aku pengen membentuk kelompok? Sudah ya, kalian sudah berkelompok. Sekarang saya membagikan membagi siswa. Sebelum itu saya kasih tahu dulu ya. Tugasnya yaitu yang pertama, kalian pilih topik mau lingkungan, etika digital atau anti bullying. Salah satu aja ya, salah satu aja. Gunakan aplikasi Canva atau CapCut Capcut. Jadi kalian boleh buat satu slide poster ataupun satu konten digital, video pendek. Habis itu simpan diberi kelompok nama kelompokmu, terus nanti kirim ke saya. Terus nanti setelah itu kalian nanti presentasi satu-satu ya. Ini ada lembar kerjanya yang saya berikan, ditulis nama kelompok, anggota, tema, pokoknya sesuai sama di pulpen ya, pulpen. Nama kelompok 1, 2, 3, 4. Satu-satu. Ya, kalau ada yang ditanyakan bilang ya. Nama anggota ini nama kalian, nama kelompok ini nama kamu kelompok 4. Miss, rodok ndredeg sithik kesandung sandal. Gimana? Jadi kamu buka kan dulu ya. Ya, kalian buka di Chrome. Hasilnya buat apa? Hasilnya
Silakan. Ini siapa? Sini Mas Abda. Anggota ABDA Adipati Indonesia. Tema konten digital etika bermedia. Tujuan konten jangan asal viral. Target masyarakat. Kira-kira nanti nih, coba dibaca dong. Ini ada apa? Itu tentang apa sih? Dampak negatif memviralkan sesuatu secara langsung tanpa berpikir matang. Oh, jadi nggak boleh ya berdampak langsung tiba-tiba merekam tanpa tahu apa asal usulnya, ya kan? Jadi nggak boleh tiba-tiba ada orang asing nih, mungkin dia berperilaku aneh atau gimana sedang ngapain, nggak sengaja ngapain terus kalian video asal-asal foto itu nggak boleh. Oke? Oke, terima kasih Mas Abdan tangannya. Oke, terakhir. Instagram dan TikTok. Oke, jadi yang disampaikan oleh ketuanya Mbak ini itu kalian jangan membuli ya, sama teman atau pada siapapun, jangan membuli. Sayang semuanya. Oke, bentar ini terima kasih. Oke, karena kalian sudah bebas semuanya, ya silahkan dimatikan perangkat kerjanya ya. Kalian sudah bagus, itu kalian harus semuanya membuat poster ya. Semuanya sudah bagus, kerjasamanya juga oke. Jadi kalian nanti dapat setelah melihat presentasi teman-teman kalian, kalian sudah bisa menyimpulkan semuanya ya. Coba kira-kira dia bisa menyimpulkan atau merefleksi pertemuan kita kali ini itu bahas apa sih? Kontennya diapain? Dipresentasikan atau kita hari ini materinya apa nih? Hari ini kita membahas tentang memproduksi konten dan juga mendiseminasi konten. Jadi kesemuanya produksi konten bukan sekedar bikin viral, ya. Enggak harus tentang semuanya bikin viral, biar viral, itu enggak. Ya, tapi tentang menyampaikan pesan positif secara bertanggung jawab. Jadi bisnis yang bijak itu konten terus etika platform yang tepat. Jadi itu berperpaduan yang bagus. Nah, terima kasih untuk hari ini. Untuk PR-nya itu kalian yang sudah kalian kerjakan ini silahkan kalian upload di sesuai sama yang kalian tadi pilih ya. Nanti kalian beri hashtag yang bagus, hashtagnya juga tugasnya